Jadilah arwahnya si Lulu itu bergantayangan dengan penuh dendam nyariin perempuan-perempuan yang punya iri dengki, nyabutin matanya satu-satu. Selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem. Zerem. Kembali lagi bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Halo guys, kita ketemu lagi di Nyerem Serem nih. Kali ini gue bakal bahas salah satu creepypasta yang pasti deh kalian tahu. Tapi gue yakin banyak dari kalian gak tahu nih detailnya dari creepypasta ini ya guys. Kita bahas Slenderman dan anak-anaknya. Bukan anak kandung ya. Ini anak angkatnya Slenderman lah ya. Kalian pasti udah pada tahu Slenderman kan? Yang ada di game-game atau ada di film. Kalau gua sih kenal Slenderman itu dari PewDiePie guys, YouTuber favorit gua zaman dulu. Oke, sebelum kita bahas Slenderman dan anak angkatnya nih, gua pengen kalian subscribe dulu ke channel gue. Kalau udah, langsung aja kita bahas yuk. Jadi Slenderman itu salah satu setan yang bisa dideteksi dengan elektronik guys. Gimana sih? Sebelumnya gue jelasin dulu ya Slenderman itu apa. Slenderman ini adalah sosok setan setengah bapak-bapak yang mukanya tuh datar guys. Kayak legenda kalau di Indonesia itu namanya Mr. Gepeng. Dia berpakaian rapi, pakai jas, terus tingginya tuh sampai 2 meter lebih guys. Punya tangan yang panjang banget dan jarinya itu kurus-kurus terus panjang-panjang gitu guys. Serem banget dah pokoknya. Yang lebih menggelikan lagi, Slenderman ini punya 10 tentacles guys yang ada di belakang punggungnya. Biasanya kan di situ ada sayap. Ini ada tentacles gitu, ada 10 lagi. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah nyomot mangsanya guys. Nah si Slenderman ini bisa milih siapa yang bisa ngelihat dia guys. Misalnya nih ya, di depan dia nih ada 2 orang nih, ada si Tony sama si Bagas. Nah dua-duanya sebenarnya ada di depan Slenderman, tapi Slenderman itu bisa milih siapa yang bisa lihat dia. Dia milih Bagas untuk melihat dia. Ya udah itu Bagas yang ngelihat dia doang. Si siapa Tony nggak bakal ngelihat dia. Slenderman ini tempat tinggalnya di hutan guys. Tapi dia itu bisa berkelana kemana-mana gitu. Jadi ya tetap aja nih kita walaupun nggak deket hutan tetap ngerasa kayak saya tidak aman di sini. Nah waktu awal-awal Slenderman ini muncul guys, dia ini beneran sadis gile. Tahu nggak kerjaan dia? Dia bakal ngambil atau nyulik manusia-manusia, diculik pakai tentaclesnya, ditarik terus dibawa ke hutan. Di hutan itu apa ritualnya gua nggak tahu. Pokoknya yang jelas itu organ manusia di dalam tubuhnya semuanya hilang. Nah setelah itu dia itu ngekoleksi kayak menyimpan tubuh-tubuh manusia yang udah dia hilangkan organnya di atas pohon terus ditancepin gitu guys. Sadis gile nggak? Jadi kayak koleksi gitu, jadi hutan tuh penuh semua sama badan manusia yang ditancepin. Tapi untungnya selang berjalannya waktu nih ya, si Slenderman agak taubat sedikit-sedikit guys. Jadi cara Slenderman memburu manusia nggak lagi datang di depan dia terus langsung diambil gitu, enggak. Dia nggak bakal nampakin dirinya, tapi dia bermain dengan otak kita guys. Dimana dia itu bakal kayak ngontrol otak kita diem-diem, perlahan-lahan, supaya kita mikir kayak kita nggak punya kehidupan, nggak ada orang yang sayang sama kita, dan jadinya kayak stres dan depresoy. Pas udah stres, udah gila nih, baru di situ Slenderman langsung ngambil jiwa lu guys. Itu terjadi ke orang-orang yang udah dewasa guys. Tapi Slenderman itu bisa ngambil anak kecil guys. Bebas dia mau ngambil siapapun, perempuan, laki-laki, orang dewasa, anak kecil, semuanya diambil, diembat semuanya. Tapi gimana cara dia ngambil anak kecil nih? Dia bakal ngambil anak kecil yang kondisinya lagi sendirian nih di luar rumah. Terus dia bakal muncul di depannya dengan bentukan yang baik gitu ya. Terus dia ramah, ngajak main anaknya. Pas anak ini udah percaya sama Slenderman, baru dibawa kabur tuh ke hutan. Tapi cara bawa kaburnya itu kayak yaudah ayo kita main yuk ke hutan yuk gitu. Gak yang kayak wah gua tarik lu bawa hutan, enggak. Tapi ya caranya baik-baik banget lah. Yang ujung-ujungnya pasti ini anak hilang gitu. Karena ya udah di hutan, udah diapa-apain nih sama si Slenderman. Gak bisa pulang lagi guys. Walaupun gitu nih ya, Slenderman ini bisa dideteksi guys kedatangannya. Dengan cara apa?
pakai alat-alat elektronik. Dia bisa muncul di HP kalian, di TV, di radio, dan di kamera kalian guys. Kalau di TV sama di radio, itu biasanya ketika dia ada di sekitar kita, itu TV kita langsung kresek-kresek gitu loh. Tahu kan TV kresek-kresek atau radio kresek-kresek tuh yang bunyinya kayak begini? Nah kalau kamera sama HP kalian itu lo bisa lo ngefoto Slenderman guys. Makanya banyak banget ini yang tersebar foto-foto Slenderman di internet. Contohnya kayak begini. Biasanya Slenderman ini muncul di dalam foto itu ketika dia sangat jauh dari orang yang fotonya. Jadi orang yang ngefoto itu kayak nggak bakal nyadar nih ada Slenderman sebelumnya. Tapi tiba-tiba taunya ada Slenderman di situ coy. Dan creepy banget nggak sih ini foto-foto? Kebanyakan itu anak kecil yang lagi main terus di belakangnya ada Slenderman. Kayak dia lagi kayak memilih atau memburu siapa nih korban dia selanjutnya. Nah begitu ceritanya si Slenderman. Selanjutnya kita bahas anak-anaknya Slenderman. Yang pertama ada Lazari Natalie Swan. Ini creepypasta menceritakan tentang bocil cewek umur 8 tahun yang dilahirkan sebenarnya setengah setan. Jadi ibunya itu manusia, bapaknya itu setan. Lazari itu dilahirkan dari ibu manusia tulen dan bapak setengah setan yang bangsanya itu Zalgoid guys. Yang menjadikan si Lazari ini setengah Zalgoid. Nah karena dia setengah siluman, dia tuh bisa berubah jadi 3 bentuk loh guys. Yang pertama, bentuk normalnya. Ya seperti cewek-cewek pada umumnya ya, yang lugu, terus dia manis, terus dia tuh agak pemalu. Tapi dia bisa berubah bentuk jadi bentuk lapar guys. Kayak begini, dia punya gigi yang tajam, tangannya yang panjang, jarinya yang panjang dengan kuku yang panjang, kakinya juga yang kuat, dan dia yang lebih creepy itu punya mulut kedua yang ada di sininya nih. Itu bukan mulut biasa guys. Itu ada lidahnya, terus ada gigi-giginya yang tajam juga ya, berfungsi untuk makanin manusia. Yep. Kerjanya si Lazari ini makanin organ manusia guys. Makanya ini disebut bentuk laparnya, karena pada bentuk ini dia tuh memburu manusia-manusia untuk dia makanin. Nah tapi kalau lu pikir bentuk laparnya ini udah serem, lu harus tahu bentuk Zalgoidnya guys, seperti ini. Gila, berubah semuanya. Matanya yang bener-bener udah jadi merah banget, terus tangannya yang kukunya panjang banget. Pokoknya berubahlah semua badannya. Dia masih tetap punya ini mulut di sini dan giginya juga panjang. Nah kata orang-orang nih ya, gak ada yang pernah ngeliat bentuk Zalgoid si Lazari guys. Tapi ya iyalah kalau misalnya udah ada orang yang lihat, itu orangnya kagak mungkin selamat. Soalnya bentuk Zalgoidnya ini benar-benar mematikan banget guys. Sekali lu lihat bentuk Zalgoidnya Lazari, lu gak bakal bisa melihat lagi guys. Jadi udah metong pasti sama si Lazari di maem. Tapi sebenarnya kasihan juga nih si Lazari, karena dalam bentuk Zalgoidnya katanya dia itu seringkali kesakitan guys. Kayak mungkin bentuk manusianya itu jadi imbasnya gitu. Jadi dia kesakitan banget kalau dia dalam bentuk Zalgoid. Dan juga kalau dia berubah jadi bentuk lapar dan si Zalgoidnya ini, setelah dia balik lagi ke bentuk normalnya, itu dia gak bakal inget apa-apa guys. Jadi kayak bener-bener jadi manusia lugu gitu, tanpa dosa, padahal semalam abis makan orang. Jadi awal mulanya si ibunya Lazari ini ketemu sama bapaknya, itu karena bapaknya ini punya aura yang sangat memikat gitu. Jadi dia bisa narik perempuan-perempuan gitu guys. Nah untungnya si bapaknya Lazari yang setengah Zalgoid ini, dia Zalgoid beneran, itu mau sama ibunya nih. Abis itu mereka menikah, punya anak satu, si Lazari. Pas si Lazari baru umur beberapa bulan, bapaknya tiba-tiba menghilang gitu aja, tanpa alasan, tanpa penyebab. Untungnya itu gak memberhentikan ibunya Lazari ini merawat Lazari dengan kasih sayang. Jadilah Lazari besar sebagai anak kecil yang lugu, terus dia manis, tatapannya itu penuh cinta. Tapi itu semua berubah ketika Lazari umur 4 tahun guys. Tiba-tiba aja dia tuh natapin orang tuh kayak orang mau marah, kayak orang pengen makan orang. Beneran literally dimakan si orang terjadinya. Karena suatu sore ibunya tiba-tiba denger ada teriakan laki-laki di belakang halaman rumahnya. Pas dilihat, itu di sana Lazari dalam bentuk laparnya lagi makanin, gerogotin perutnya laki-laki yang udah
gitu. Nah ibunya kaget dong, dipanggil Lazari. Pas dipanggil tiba-tiba dia langsung berubah jadi anak yang lugu guys. Jadi normal lagi, terus tanpa apa ya, kayak tanpa dosa karena dia nggak inget. Tiba-tiba lari aja tuh, padahal itu berkucuran darah tuh. Lari ke mamanya, mama nangis gitu. Terus mamanya peluk dan akhirnya karena mamanya sayang banget, mamanya ya ngatasin badannya laki-laki ini. Pas balik si Lazari ini malah dikurung guys di basement mereka. Karena mamanya ini pengen kayak ngerukiahin si Lazari. Itu 4 tahun Lazari nggak keluar dari basement, bener-bener dikerangkek karena dikira sama mamanya tuh Lazari kerasukan guys. Akhirnya mamanya udah nggak kuat nih, 4 tahun gue begini, anak gue kagak sembuh-sembuh gitu ya. Akhirnya ya udahlah dia bawa tuh ke hutan. Mereka berdua ke hutan. Di hutan sana emaknya iya gitu sengaja di depan Lazari coba yang masih kecil 8 tahun. Nah pas waktu udah ditinggal emaknya begitu kan Lazari diem aja ya, ini gimana, gue kan di hutan. Nah di sini dia ketemu sama Slenderman guys. Awalnya si Slenderman ini ya baik karena si Lazari kan anak kecil ya. Ya jadilah Slenderman ini ngurus si Lazari selanjutnya guys. Dan di sini Lazari ketemu sama saudara-saudara lainnya yang bakal kita bahas. Nah yang pertama, ini adalah kayak cinta pertamanya si Lazari gitu guys, yang namanya Eyeless Jack. Jadi si Lazari ini tuh suka gitu sama si Eyeless Jack nih, karena sebenarnya mereka sama-sama pemakan organ manusia ya. Tapi nih ya, kisahnya si Eyeless Jack ini nggak kalah menyedihkan dan menyeramkan guys. Nah si Jack ini itu dia sebenarnya manusia guys, tapi dia itu kerasukan titisan Cernabog. Itu siapa nanti gue bahas. Bentukannya Jack itu kayak begini ya guys. Dia pakai hoodie hitam, dia pakai celana jeans, dan dia pakai topeng yang warnanya biru dan tanpa mulut, tanpa hidung. Terus matanya dia itu bolong guys, kelihatannya hitam aja dan keluar cairan kayak darah, cuman lebih gelap dibanding darah. Katanya si itu semen guys. Nah kerjaannya si Jack sekarang itu ngegrogotin ginjal-ginjal manusia guys. Kenapa dia bisa grogotin ginjal manusia? Karena ini ceritanya si Jack. Sebelumnya Eyeless Jack ini cuman manusia biasa yang pada tahun 2012 dia tuh ya mahasiswa. Nah sifatnya si Eyeless Jack ini tuh pemalu banget guys. Dia pendiam dan dia pokoknya introvert banget. Nah si Jack kan tinggal di asrama atau kos-kosan nih. Dia tuh cuman punya satu temen. Iya, itu teman sekamarnya dia, namanya Greg. Se-introvert itu guys. Tapi menjelang jalannya waktu nih ya, dia punya teman yang namanya Jenny guys, perempuan. Ini kenapa ada nyamuk ya? Nah suatu hari si Jenny ini tiba-tiba ketemu nih di kampus kan sama Jack. Terus dia ngajakin si Jack untuk datang ke hutan. Si Jack ini yang polos dia iya-iyain aja. Akhirnya si Jack ngikut lah tuh sama si Jenny ke hutan. Pas di hutan ketemu sama temen-temennya Jenny guys. Yang pada awalnya itu Jack mengira kayaknya nih temen-temennya nggak pada suka deh sama gue, karena gue kayaknya nggak di welcome gitu di sini. Di sini sin malah gue gitu. Yang menjadikan si Jack ini nggak nyaman guys. Dan akhirnya si Jack ini pengen buru-buru pulang gitu. Izinlah si Jack ke mereka nih, alasannya takut dicariin sama si Greg. Ya udah tuh untungnya si Jack bisa pulang. Tapi malam hari, tengah malam nih, tiba-tiba si Jack ini dibangunin sama si Greg. Kenapa? Karena di hutan itu ada kebakaran. Langsung dia buru-buru ngeliat dari jendela. Oh iya, di situ kan tempat gua tadi si Jenny berada. Dan lu tahu dia bukannya telepon pemadam kebakaran atau dia telepon polisi gitu ya. Dia malah make celana jeansnya, terus dia pakai jaket hitamnya, terus dia langsung buru-buru ke sana guys, untuk kayak nyelamatin teman-temannya gitu. Pas di sana dia ngeliat si Jenny lagi pakai jubah hitam, terus pakai topeng yang warnanya tuh biru, nggak ada hidung, nggak ada mulut, terus cuma ada mata bolongan begitu guys. Nah itu mereka semua pakai baju yang sama dan lagi meringkar sambil kayak apa sih gandengan begini ya, terus ngomong Cernabog, Cernabog, Cernabog. Dan ternyata apa? Mereka itu sekte pengabdi dewa kegelapan guys, yaitu Cernabog. Ngelihat itu si Jack kaget nih. Pas si Jack kaget ketahuan sama mereka. Dan lu tahu apa yang dilakuin mereka? Mereka menjadikan Jack ini seperti titisan guys, yang sebenarnya tumbal ya. Diambil lah tuh si Jack, ditarik, diikat, terus aduh gila sih ini sebenarnya. Si Jack itu dituangin, tahu aspal yang panas tuh, yang hitam, yang kayak begini, ke matanya guys.
sampai si Jack tuh metong kesakitan. Nah pas udah metong gitu, si Jack bangkit lagi dengan kerasukan Cernabok guys. Jadi sengaja emang digituin si Jack, dimetongin biar Cernabok ini masuk ke dalam tubuhnya. Pas masuk, wow langsung tuh chaos. Dia beneran kayak langsung marah-marah dan dia langsung ngeslay semua anggota sekte itu guys. Dan mereka ini tuh seneng loh guys. Kenapa? Karena itu mereka ngerasa, wah gue bakal masuk surga nih gitu. Jadi emang tujuan mereka kayak begitu, gila ya. Nah pas mereka semua udah pada dislay sama si Jack, terus tahu nggak, si Jenny tiba-tiba kan langsung ngomong, ayo matikan aku gitu, ayo lakukan saja gitu kata si Jenny. Tapi si Jack malah ngomong, gak ada surga buat manusia sekejam ini. digituin guys. Bukannya dia dislay, dia malah diapain? Dia diambil ginjalnya terus digerogotin guys. Barulah pas waktu dia menggerogoti itu ginjal, dia baru menyadari kalau dia beneran udah jadi titisan Cernabok guys. Karena dia akhirnya kerjaannya ngegerogotin ginjal-ginjal manusia guys. Selanjutnya kita bahas Lulu. Namanya imut banget ya. Yang nama aslinya itu Lucille. Dia gadis berumur 14 tahun yang lahir dari ibu keturunan Vietnam dan bapaknya ini bule guys. Dah ketebak kan, ini paduan yang sangat cocok yang menjadikan si Lulu ini jadi wanita yang bener-bener cantik banget guys. Dari muka ke badannya yang bahenol, mukanya cantik, badannya bahenol, jadi cantik banget emang pokoknya si Lulu nih. Tapi kenapa si Lulu bisa jadi seperti ini guys? Karena kejahatan manusia, si Lulu ini jadi nggak ada mata guys. Lulu ini walaupun nggak punya mata, dia masih tetap bisa ngelihat guys. Dalam keadaan berkabut. Jadi dia cuman bisa ngelihat kalau ada kabutnya doang. Nah jadi harus hati-hati nih. Kalau malam-malam ada kabutnya, itu Lulu bisa ngelihat dan biasanya dia memburu mangsanya pada waktu itu guys. Bentukannya si Lulu itu kayak begini ya. Dia pakai baju sekolah yang warnanya itu marun atau biru, terus rambutnya tebel, lebat, dikuncir dua, terus dia punya poni nih sebawah hidung menutupi setengah wajahnya. Nah, kerjaannya si Lulu sekarang itu adalah ngambilin mata-mata manusia, terutamanya perempuan. Kenapa perempuan? Karena dia punya dendam kusumat kepada perempuan-perempuan yang punya iri dengki di dalam hatinya guys. Jadi kalau lu punya iri dengki nih perempuan-perempuan, hati-hati sama Lulu, bisa jadi didatengin dan diambil itu mata lu. Kenapa Lulu bisa jadi kayak begini? Padahal aslinya dia itu perempuan yang sangat lugu, terus dia pemalu banget dan juga sangat introvert. Itu karena trauma yang dia dapat dari wanita-wanita guys. Jadi ceritanya Lulu kayak gini. Selama hidupnya Lulu, selama 14 tahun itu, dia tuh deket banget sama kedua orang tuanya karena dia ini anak satu-satunya kan ya guys. Ibunya selalu bacain dia buku, terus nyisirin dia. Pokoknya dia tuh juga deket banget sama ibunya. Sampai-sampai suatu hari nih, ibunya tiba-tiba kena kanker dan meninggoy. Nah di situ si Lulu itu bener-bener sedih banget, kehilangan sosok yang bener-bener sayang sama dia guys. Gua nggak kebayang dah nih. Nah jadilah dengan kesedihan itu Lulu tuh mengurung dirinya guys di perpustakaan ayahnya. Seharian cuman bacain buku, terus nyisirin rambutnya, terus nangisin kepergian ibunya. Dia bener-bener kayak udah depresi banget lah pokoknya. Nah ngelihat itu si bapaknya ini bukannya malah kasih sayang gitu ya ke anaknya nih, tapi malah mikir, Wah, anak gua harus bersosialisasi nih, nggak bisa kayak begini terus. Gua masukin asrama perempuan aja lah, biar gampang. begitu mikirnya guys. Akhirnya dimasukin lah tuh si Lulu ke asrama perempuan guys. Di sana bukannya dapet temen, tapi dia malah dapet musuh. Kenapa? Ya karena bodinya, mukanya si Lulu ini cakep bener dibandingin sama wanita-wanita di sana. Yang ngebuat si cewek-cewek sana ini pada iri dengki guys. Jadilah dia kena bully mati-matian sama semua cewek-cewek itu di sekolah. Tapi si Lulu ini gak bereaksi gitu loh guys. Setiap dia dijahatin dia tuh kayak gitu loh, gak yang kayak ketar-ketir nangis gitu, enggak, ngelawan gitu. Dia kayak cuma oh yaudah gitu. Nah sampai ada nih salah satu wanita yang cemburunya itu udah parah banget, yang namanya Julia guys, anak kepala sekolah dari asrama itu. Julia ini ngikut ngebully si Lulu, tapi bulinya bener-bener parah banget. Bahkan gue gak bisa ceritain ya guys secara full ya, beneran parah banget. Tapi si Lulu itu gak bereaksi juga guys, kayak biasa aja. Sampai suatu ketika si Julia motong rambutnya si
si Lulu. Di situ Lulu nangis kejer karena dia inget ibunya guys, yang suka nyisirin rambutnya. Si Julia ini malah makin seneng dan tidak habis akal untuk nyiksa si Lulu. Akhirnya tahu nggak? Itu matanya si Lulu dicongkel sama si Julia guys, karena dia udah saking senengnya. Gila, gue pikir si Julia ini kenapa kagak dikeluarin itu? Ya karena anaknya kepala sekolah, itu kepala sekolahnya juga nutup-nutupin guys. Ya akhirnya lah si Julia metong karena kehabisan darah. Jadilah arwahnya si Lulu itu bergantayangan dengan penuh dendam nyariin perempuan-perempuan yang punya iri dengki dan nyabutin matanya satu-satu. Nah, begitulah ceritanya Slenderman dan anak angkatnya nih guys. Yang ternyata si siapa tadi? Lazari sama si Eyeless Jack itu juga cinlok gitu ya. Ya udah guys, segitu aja cerita kali ini. Kalau kalian suka video ini, kasih like-nya dan juga share ke teman kalian yang bakal suka video ini juga ya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya biar dapet notifikasi kalau gua post video baru nih. Ya udah guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.